Bro, lo pasti tahu kan, sekarang timnas Indonesia lagi heboh banget. Nah, kali ini ada kabar seru tentang dua pemain muda yang lagi jadi sorotan, yaitu Beckham Putra sama Stefano Lillipali. Jadi gue baru baca artikel nih, Jay Itzes yang baru gabung ke timnas Indonesia, ngomongin kedua pemain ini. Menurut dia, kualitas mereka tuh oke banget buat masa depan timnas kita. Apalagi ada pelatih baru kita, Patrick Kluivert, yang pastinya punya pengaruh besar di perkembangan mereka. Penasaran nggak? Gimana menurut Jay Itzes tentang kedua pemain ini? Yuk, gue cerita lebih lanjut. Jadi nih, Jay Itzes kan baru aja jadi bagian dari timnas Indonesia dan dia tuh udah beberapa kali latihan bareng Beckham Putra dan Stefano Lillipali. Dalam wawancaranya dia bilang kalau kualitas kedua pemain ini luar biasa. Menurut Jay, meskipun Beckham masih muda, dia udah punya skill yang keren banget. Sementara itu, Stefano yang mungkin udah agak lebih senior, tetap jadi andalan di lini tengah. Jay bilang, meskipun usianya nggak muda lagi, kualitas dan pengalaman Stefano tuh nggak bisa dianggap remeh. Jadi ini tuh kombinasi yang keren banget, pemain muda dan yang lebih berpengalaman bekerja sama di timnas Indonesia. Lo pasti udah sering lihat Beckham Putra kan, pemain muda yang energik dan penuh kreativitas. Nah, Jay Itzes tuh ngomongin kualitas Beckham yang bener-bener menonjol. Menurut dia, Beckham punya kemampuan buat membawa bola dengan lincah dan cepat. Bahkan Jay ngelihat kalau Beckham itu bisa jadi solusi serangan buat timnas Indonesia. Yang paling keren lagi, Beckham tuh bisa membuat peluang gol dengan cara yang kreatif. Dia nggak takut buat coba hal-hal baru di lapangan, dan itulah yang bikin Beckham beda dari pemain muda lainnya. Kualitas penguasaan bolanya, passingnya, dan kemampuan dia dalam merubah jalannya permainan bikin Jay yakin kalau Beckham bakal jadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia di masa depan. Kalau Stefano Lillipali nih, meskipun udah lebih senior, dia tetap jadi pemain yang sangat penting di timnas Indonesia. Jay Itzes tuh ngomong kalau dia sangat mengagumi Stefano, terutama dalam hal kemampuan untuk ngatur permainan. Jadi gini, Stefano tuh lebih berperan sebagai pengatur alur permainan di tengah, nggak cuma sebagai pemain yang nyerang, tapi juga bisa menjaga keseimbangan tim. Lo bisa lihat sendiri, dia sering banget ngasih assist dan ngatur tempo pertandingan dengan tenang. Bahkan Jay juga bilang, pengalaman yang dimiliki Stefano di level internasional itu sangat penting buat perkembangan timnas Indonesia. Meskipun usia nggak lagi muda, Stefano tuh masih punya banyak hal yang bisa dipelajarin sama pemain muda lainnya, termasuk Beckham. Nah, ada satu hal yang nggak boleh dilewatin, yaitu pelatih Patrick Kluivert. Jadi gini, Jay Itzes bilang kalau Kluivert itu punya pengaruh besar dalam perkembangan Beckham dan Stefano. Kluivert sebagai pelatih dengan pengalaman segudang itu punya cara tersendiri buat ngelatih pemain muda. Menurut Jay, pelatih asal Belanda ini bisa bantu ngerubah mentalitas dan gaya bermain Beckham dan Stefano menjadi lebih matang. Gak cuman itu, Kluivert juga punya pengalaman sebagai pemain top, jadi dia paham banget gimana cara maksimalkan potensi pemain. Dia gak cuman ngelihat kualitas individu pemain, tapi juga cara mereka bermain dalam tim. Kluivert juga selalu ngejaga supaya pemain-pemainnya bisa berkembang, gak cuma dalam pertandingan, tapi juga dalam hal taktik dan mental. Jay Itzes tuh juga punya harapan yang tinggi buat timnas Indonesia. Dia bilang dengan adanya pelatih berpengalaman kayak Kluivert dan pemain muda seperti Beckham dan Stefano, timnas Indonesia bisa lebih berkembang lagi. Apalagi dia ngelihat kalau kualitas pemain-pemain muda kita makin bagus dan siap bersaing di level internasional. Jay berharap dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia bisa punya tim yang solid dan penuh dengan talenta. Jadi dia percaya kalau timnas Indonesia bakal punya masa depan yang cerah, apalagi dengan kombinasi pengalaman dan potensi yang dimiliki para pemainnya. Ini tuh bener-bener harapan besar buat kita semua yang pengen lihat timnas Indonesia lebih sukses. Ya udah, itu dia pembahasan gue tentang apa yang dibilang Jay Itzes tentang Beckham Putra dan Stefano Lillipali di timnas Indonesia. Semoga aja dengan adanya pemain muda berbakat kayak mereka dan pelatih top kayak Kluivert, timnas Indonesia bisa lebih maju dan sukses di masa depan. Yuk, kita lanjut ke berita selanjutnya. Jadi gini nih, kita kan lagi nunggu banget kan buat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, ada kabar terbaru nih soal timnas Indonesia. Jadi Patrick Kluivert, pelatih timnas kita, baru aja ngumumin bakal ada 7 pemain lagi yang dicoret dari skuad. Waduh, gimana tuh ya? Padahal udah banyak yang dipanggil sebelumnya. Gue kasih tahu ya, siapa aja yang kemungkinan bakal dicoret dan siapa yang bakal dipertahanin. Gini bro, sebelumnya tuh ada 2 pemain yang udah dicoret, Eliano Reinders sama Sandy Walsh. Eliano sih katanya dia harus nemenin istrinya yang mau lahiran, sementara Sandy kena cedera, jadi nggak bisa ikut. Kluivert bilang, ya udah deh, nggak akan ada pengganti buat mereka. Tapi malah dia bilang mau ngecoret 7 pemain lagi. Kluivert tuh bilang dia cuma butuh 23 pemain buat didaftarin ke kualifikasi Piala Dunia. Jadi dari 32 pemain yang dipanggil, ditambah 2 yang udah dicoret, berarti masih ada 7 pemain lagi yang bakal diambil keputusan. Bisa dibayangin deh, pilih-pilih pemain itu pasti nggak gampang, apalagi kalau udah ada banyak yang punya kualitas bagus. Nah, ngomongin
Selain posisi kiper nih, ada Maarten Paes yang bakal absen karena kartu kuning. Jadi, Kluivert mungkin cuma bakal bawa 2 kiper aja. Ada kemungkinan Reza Arya sama Hernando Ari yang dicoret. Soalnya kan, buat pertandingan lawan Cina sama Jepang, kemungkinan cuma 2 kiper yang bakal tampil, Maarten Paes juga nanti baru main di pertandingan selanjutnya. Untuk back, tenang aja, kayaknya nggak ada yang dicoret deh. Jay Itzes, Justin Hapner, Jordi Amat, Mace Hilgers, sama Rizky Ridho, mereka semua masih diperlukan. Kalau gelandang sih juga nggak banyak perubahan karena pemain yang dipanggil udah jadi andalan Kluivert kayak Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, sama Ivar Jenner. Jadi posisi ini kayaknya aman. Nah, yang agak serem nih bro, di posisi sayap, soalnya Eliano Reinders sama Sandy Walsh udah dicoret, jadi Kluivert kemungkinan bakal mempertahanin Sayuri bersaudara, Yance sama Yakob Sayuri. Kalau Pratama Arhan sama Asnawi Mangku Alam sih, bisa jadi dicoret. Mereka berdua kan absen di laga terakhir, jadi kemungkinan besar Kluivert bakal ambil keputusan berat. Di lini depan, ada beberapa nama yang bisa aja dicoret, misalnya Beckham Putra Nugraha, Rafael Struijk, sama Ramadan Sananta. Beckham sih di Persib Bandung lagi oke, tapi di Timnas dia kan agak kalah saing sama pemain lain kayak Egy Maulana Fikri dan Stefano Lillipali. Jadi Kluivert mungkin lebih milih mereka. Rafael Struijk juga jarang main di Brisbane Roar, jadi kesempatan dia tipis. Sama Ramadan Sananta, dia kayaknya bakal kalah saing sama Ole Romeni yang lagi subur-suburnya cetak gol. Nah, nih dia, prediksi gue buat 23 pemain yang kemungkinan besar bakal dibawa ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Emil Audero, Nadeo Argawinata, Maarten Paes, Jay Itzes, Justin Hapner, Jordi Amat, Mace Hilgers, Rizky Ridho, Tom Hai, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Nathan Joe Aon, Yance Sayuri, Shane Patinama, Calvin Verdong, Dean James, Kevin Dix, Yakob Sayuri, Ole Romeni, Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri. Jadi intinya sih keputusan Kluivert pasti berat banget bro, tapi itu demi timnas Indonesia bisa tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita tunggu aja siapa yang akhirnya bakal terpilih buat bertanding. Yang pasti, kita harus selalu dukung timnas Indonesia ya, biar bisa memberikan yang terbaik di ajang ini. Ini dia berita terakhir, Kevin Dix, pemain timnas yang lagi banyak dibicarain, baru aja tiba di Jakarta. Nah, ini yang bikin penasaran. Meski dia udah sampai di Jakarta, Kluivert bilang belum tentu Kevin Dix bakal diturunin buat lawan China nanti. Waduh, kok bisa? Yuk, simak cerita lengkapnya. Jadi, Kevin Dix baru aja tiba di Jakarta, bro. Dia langsung disambut sama keluarga dan tim pelatih timnas Indonesia. Kluivert juga ngomong kalau mereka udah ngontak Kevin setiap hari, dan Kevin akhirnya mendarat di Jakarta setelah penerbangan dari Denmark. Nah, meskipun udah sampai di Jakarta, ada sedikit kabar yang bikin kita semua penasaran. Ternyata, meskipun Kevin Dix udah ada di Jakarta, Kluivert bilang kalau Kevin belum tentu bakal langsung main lawan Cina pada 5 Juni nanti. Kenapa? Karena Kluivert masih mau ngecek kondisi fisik Kevin. Kevin kan baru aja selesai main bareng klubnya, FC Copenhagen di Denmark. Jadi Kluivert bilang, dia bakal analisis dulu seberapa fit Kevin Dix buat turun di pertandingan melawan China. Ternyata perjalanan Kevin Dix tuh cukup padat bro. Dia baru aja membantu FC Copenhagen menjuarai Piala Denmark setelah menang di final pada Kamis, 29 Mei 2025. Gak cuma itu, mereka juga sukses jadi juara Liga Denmark. Jadi dia baru aja bermain selama 45 menit dalam laga itu dan langsung terbang ke Indonesia setelahnya. Keren kan? Tapi dengan kondisi fisiknya yang baru selesai bertanding, wajar aja kalau Kluivert masih perlu lihat apakah Kevin siap atau enggak buat langsung turun di laga penting melawan China. Sebelum kedatangannya, Kevin Dix memang gak ikut pemusatan latihan di Bali. Timnas Indonesia kan ngadain latihan di Bali United Training Center dari 26 sampai 31 Mei 2025 kemarin, tapi Kevin gak bisa gabung karena dia lagi sibuk dengan FC Copenhagen. Waktu itu dia gak bisa ninggalin klubnya, jadi ya dia gak ikutan latihan bareng tim di Bali. Tapi setelah tiba di Jakarta, dia dijadwalkan bakal latihan di Gelora Bung Karno bareng gelombang kedua pemain timnas Indonesia. Jadi baru bakal latihan bareng sama tim di Jakarta. Kluivert bilang, di timnya sekarang cuma ada 22 pemain yang siap dan gak akan ada penambahan pemain baru buat 2 laga lawan Cina dan Jepang. Ini jadi keputusan yang sulit banget buat Kluivert karena dia harus memilih siapa yang bakal jadi pemain inti di pertandingan. Yang penting banget ini, jadi selain Kevin Dix, ada juga beberapa pemain lain yang jadi bahan pertimbangan buat Kluivert dalam menyusun strategi. Kluivert bilang, meskipun Kevin Dix bisa jadi tambahan kekuatan buat timnas, dia harus mikirin dengan seksama kondisi fisik setiap pemain. Apalagi Kevin Dix udah main di Eropa dan perjalanan panjang menuju Indonesia bisa mempengaruhi fisiknya. Jadi Kluivert mau pastiin dulu apakah Kevin siap untuk bertanding di laga penting nanti. Kalau dia dinyatakan fit, tentu dia bakal jadi tambahan yang oke banget buat timnas. Jadi, timnas Indonesia bakal bertanding lawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno
lalu mereka akan lanjut lagi bertanding lawan Jepang pada 10 Juni. Kedua laga ini sangat penting buat menentukan langkah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert tentunya ingin pilih pemain terbaik yang bisa memberi performa maksimal di dua laga ini. Intinya, meskipun Kevin Dix udah tiba di Jakarta, Kluivert masih belum bisa memastikan dia bakal langsung tampil lawan Cina. Kluivert bilang dia bakal analisis dulu kondisi fisik Kevin. Jadi kita tunggu aja keputusan finalnya. Yang pasti, kedatangan Kevin Dix bakal jadi pertimbangan besar buat pelatih dalam menyusun tim yang terbaik. Nah bro, itu dia kabar terbaru tentang Kevin Dix dan persiapan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Gimana menurut kamu? Apakah Kevin Dix bakal langsung tampil lawan Cina? Jangan lupa untuk like dan share video ini dan follow terus buat update terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Turn this TV off.